Ada nggak ya yang bakal ngeliat? Ada nggak ya yang bakal suka? Ada nggak ya yang bakal merasa bermanfaat? Membuat konten itu adalah investasi jangka panjang. Kesempurnaan itu overrated. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi. Jadi kalau teman-teman udah di minggu sebelumnya menyaksikan video terkait dengan personal branding bagi internal auditor, jadi aku mau lanjutin terkait hal yang kurang lebih mirip, tapi ini adalah fokusnya terkait dengan apa sih pelajaran yang saya dapatkan sebagai content creator, khususnya di bidang internal audit. Nah teman-teman, jadi mungkin sekali lagi kalau misalnya teman-teman melihat saya melalui LinkedIn atau melalui YouTube atau melalui blog, itu adalah 3 platform utama saya. Mungkin teman-teman menyadari bahwa saya tuh cukup aktif dalam membuat konten, dan itu memang adalah sesuatu yang saya usahakan teman-teman untuk selalu konsisten membuat konten. Nah, tapi setelah berjalan sekian lama gitu ya, saya akhirnya ada beberapa reflection, ada beberapa pembelajaran yang saya dapatkan. Nah, saya mau share, siapa tahu di antara teman-teman ada yang pengen juga menjadi content creator dalam bidang audit internal atau bidang-bidang lainnya juga. Oke teman-teman, jadi pelajaran yang pertama yang saya dapatkan adalah bahwa imposter syndrome is real. Jadi, waktu awal-awal saya mau bikin konten, saya tuh banyak banget meragukan diri saya sendiri. Kayak semacam, aduh, ada nggak ya yang bakal ngeliat? Ada nggak ya yang bakal suka? Ada nggak ya yang bakal merasa bermanfaat? Ada nggak ya yang akan merasa bahwa, oh orang ini emang pantas untuk membagikan ilmu? Oh, pokoknya banyak banget teman-teman. Khususnya di YouTube nih teman-teman. Saya tuh maju mundur sampai teman saya yang udah kamu bikin aja dulu seadanya, dengan perangkat seadanya, dengan pengetahuan yang ya udah kamu punyanya segitu ya kamu coba share dulu gitu-gitu. Kadang kita tuh merasa bahwa kita tuh nggak cukup gitu teman-teman untuk berbagi, khususnya di lingkungan profesional, dimana kayaknya banyak orang yang lebih senior mungkin, lebih expert daripada kita, lebih berpengalaman, lebih banyak baca dan sebagainya. Jadi kita kan selalu merasa kurang teman-teman. Tapi ini yang pengen saya share buat teman-teman bahwa you are enough. Di stage manapun teman-teman, ternyata you are enough gitu. Karena teman-teman di posisi manapun teman-teman berada, pasti ada orang-orang yang sedang menuju ke situ. Kita misalnya sebagai auditor awal, ya pasti ada misalnya semacam mahasiswa atau siswa gitu ya, yang masih menuju ke situ gitu. Dan mereka butuh cerita atau butuh insight dari awal-awal karir menjadi auditor. Nah, terus kalau kita misalnya senior, berarti mungkin ada auditor-auditor yang junior gitu ya, yang masih menuju perjalanan ke situ. Jadi imposter syndrome itu memang real teman-teman, tapi yang perlu kita sadari juga bahwa suara kita, perspektif kita, pengalaman kita itu unik dan berharga. Jadi percayalah bahwa kita semua tuh punya market. Itu juga kesadaran yang selalu saya bangun dari awal, bahwa saya ya juga punya market gitu teman-teman. Saya tuh punya pasar, bahwa ada orang yang butuh apa yang bisa saya share gitu. Jadi yang penting di awal sih kita memang menentukan saja kira-kira apa ya expertise saya, seperti apa market saya gitu. Nah, kita punya usaha yang intensional untuk ke arah sana, untuk kita bangun benar-benar bagaimana kita bisa punya market yang lebih solid gitu teman-teman. Tapi jangan khawatir, walaupun ilmu kita seunik apapun, ya ternyata ada marketnya gitu teman-teman. Oke, nah refleksi yang kedua yang saya dapatkan adalah juga terkait dengan bahwa membuat konten itu adalah investasi jangka panjang. Nah, jadi kalau dulu saya tuh, mungkin di video sebelumnya saya udah cerita bahwa di awal-awal saya membuat konten di LinkedIn, saya tuh sempat 3 kali merasa pengen nyerah dan berhenti gitu teman-teman. Karena saya merasa kayak, mana nih, saya nggak dapat likes yang memadai dan sebagainya gitu ya. Tapi ada satu nasihat teman saya yang bagus banget, yang dia bilang bahwa bikin konten, personal branding itu adalah investasi jangka panjang. Kamu nggak memetik manfaatnya sekarang, tapi nanti suatu saat dia tuh akan membantu kamu. Mungkin 3 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, tapi itu akan kamu petik manfaatnya di kemudian hari. Jadi kalau teman-teman mungkin masih memulai journey-nya dan teman-teman merasa, wah kok aku nggak banyak ya yang likes, atau kok aku nggak dapat followers atau subscriber dan sebagainya. Nah teman-teman, sama banget, aku juga ngerasa kayak gitu. Tapi coba kita pikirkan bahwa ini adalah investasi jangka panjang kita harus bersabar gitu ya, kita bangun pelan-pelan, kita percaya sama prosesnya, percaya sama pertumbuhannya, dan jangan mengambil shortcut yang mungkin tidak sesuai dengan norma atau etika gitu. Pokoknya intinya
ya udah ikutin aja prosesnya teman-teman, tetap punya niat yang baik, tetap deliver value. Saya yakin kalau kita niatnya baik, kita deliver value, suatu saat kita akan mendapatkan manfaat dari personal branding atau content creations yang kita lakukan. Oke teman-teman, next adalah terkait dengan authenticity. Nah ini juga yang aku pelajari khususnya di blog temen-temen dan di LinkedIn mungkin ya, atau juga di YouTube ya. Ya pokoknya aku belajar bahwa authenticity itu ternyata penting banget teman-teman. Jadi ketika kita membagikan pengalaman yang genuine, perasaan yang tulus gitu ya, mungkin bahkan membagikan rasa ketika kita merasa rendah, ketika kita gagal, ketika kita berjuang, itu ternyata justru resonate well. Dulu saya tuh selalu berpikir bahwa content creation is all about sharing your highlights gitu, tentang kesuksesan kita, tentang pencapaian kita, tentang oh saya tuh tahu ini gitu. Tapi ada masa dimana saya tuh mencoba di blog untuk share terkait dengan personal struggle saya, dan waktu itu justru responnya bagus banget. Bahkan saya tuh paling seneng kalau menerima respon semacam kayak aku nangis banget baca ini tuh mewakili aku suka banget, ternyata ada juga orang yang berjuang. Aku seneng banget untuk tahu bahwa seorang Nurin Ratoswalia tuh juga berjuang kayak gitu. Jadi saya tuh merasa wah ternyata authenticity itu penting banget teman-teman. Jadi kalau kita kadang merasa dunia itu appreciate highlights, aku jadi tahu bahwa dunia juga appreciate semua periode-periode sulit yang kita share, vulnerability kita gitu. Karena itu yang membuat kita manusia gitu, bahwa kita punya vulnerability, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita punya perjuangan gitu. Jadi teman-teman, seimbangkan share terkait dengan highlights juga dengan vulnerability teman-teman, karena menurut aku being honest about your struggles, about your feelings itu ternyata sesuatu yang juga diapresiasi gitu teman-teman, dan bahkan lebih senangnya lagi karena itu mungkin sangat relevan buat orang lain dan orang lain merasa jadi lebih baik gitu loh teman-teman. Aku tuh suka banget kalau misalnya tulisan aku tuh membuat orang lain merasa lebih baik gitu loh. Makanya maksud aku di blog tuh adalah a pat on your shoulder storyteller, jadi kayak seorang pencerita yang akan memberikan tepukan di bahu. It's okay gitu. Nah teman-teman, pelajaran yang selanjutnya aku dapatkan adalah terkait dengan spesifikasi. Jadi tadinya aku tuh coba untuk cater everyone, jadi kayak semacam menjadi content creator untuk semua orang gitu teman-teman. That's good actually kalau bisa ya teman-teman, tapi ternyata aku sadari dalam journey-nya itu cukup sulit. Jadi akhirnya ada masa dimana aku memang harus memilih gitu teman-teman, apa sih identitas utama yang pengen aku bangun gitu. Jadi identitas utama yang aku pengen bangun adalah ini gitu, internal audit, IT audit, dan digital transformation. Nah dengan berfokus pada hal tersebut, kita tuh jadi lebih gampang diingat gitu loh teman-teman. Oh kalau aku mau belajar terkait ini, mungkin aku bisa terkoneksi sama orang ini gitu. Coba deh teman-teman ingat, pasti ada beberapa orang yang identitasnya tuh sangat melekat dengan hal-hal tertentu. Nah itu menurut aku itu ada baiknya kita secara intensional membangun itu teman-teman. Jadi memang kita bangun bahwa saya tuh pengen dikenal karena ini, jadi sesuatu yang spesifik gitu. Dan itu juga ada kaitannya teman-teman dengan quality over quantity. Jadi kalau misalnya tadinya karena saya pengen bikin konten tentang banyak hal gitu ya, jadi secara kuantitas saya bisa memproduksi banyak konten gitu. Tapi ternyata setelah saya pikir-pikir kesini, ya memang kalau saya nggak bisa deliver konten yang berkualitas, ya nggak apa-apa untuk nggak bikin konten dulu gitu. Jadi kadang saya take a break sehari gitu misalnya teman-teman, atau 2 hari. Kalau saya memang, saya lagi nggak ada nih ide konten yang meaningful atau konten yang benar-benar berkualitas gitu teman-teman. Jadi juga itu menurut saya juga penting untuk mempertimbangkan banyak-banyakan konten itu belum tentu lebih baik gitu teman-teman. Jadi yang perlu kita pikirkan justru adalah apakah saya memang sudah mendeliver kualitas. Oke, next adalah terkait dengan konsistensi. Jadi kalau misalnya teman-teman subscribe YouTube saya berusaha untuk setiap minggu itu membuat konten teman-teman. Nah itu ada maksudnya teman-teman. Jadi memang karena konsistensi itu penting untuk membangun trust, untuk membangun presence. Jadi dengan hadir secara reguler gitu ya, melalui post, melalui video, melalui konten gitu ya, itu akan membuat kita lebih mudah diingat karena kita kan hadir ya, presence kita tuh ada gitu. Terus juga ternyata itu juga membangun reliabilitas karena oh iya dia secara konsisten membagikan sesuatu gitu. Jadi itu juga menurut aku yang kalau teman-teman mau memulai perjalanan sebagai content creator, aku saranin teman-teman untuk punya semacam kalender gitu ya, semacam target bahwa misalnya apakah saya harus misalnya di LinkedIn harus post sebanyak misalnya seminggu 3 kali, atau misalnya kalau saya di YouTube itu seminggu sekali gitu. Nah itu coba dibangun komitmen untuk bisa konsisten
membagikan value gitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini juga menurut aku yang aku pelajari setelah udah lumayan stabil justru dalam proses penciptaan konten. Jadi aku tuh dulu merasa bahwa semakin banyak yang baca, semakin banyak yang likes, itu lebih bagus. Itu adalah perasaan saya ketika saya awal menjadi content creator. Tapi sekarang setelah lumayan lebih stabil, justru saya merasa bahwa yang penting itu adalah makna, yang penting adalah engagement gitu. Jadi audiens yang kecil mungkin teman-teman, tapi ter-engage dengan kita, tapi menemukan meaning dari apa yang kita bagikan, itu lebih berharga daripada punya semacam followers yang banyak tapi pasif, tapi mungkin apakah mereka beneran merasa manfaat dari keberadaan kita gitu. Nah itu kadang membuat saya ragu gitu. Tapi semakin kesini saya merasa dengan ada orang-orang yang ter-engage, dengan ada orang yang mungkin berterima kasih, orang-orang yang ya bertanya gitu ya, atau orang-orang yang menanggapi konten kita, itu ternyata lebih berharga teman-teman. Jadi makanya semakin kesini saya merasa saya pengen punya connection yang benar-benar meaningful gitu. Circle yang lebih kecil tapi meaningful itu ternyata lebih berharga daripada misalnya kita punya circle yang besar tapi nggak ter-engage amat sama kita gitu teman-teman. Nah itu juga pembelajaran yang saya dapatkan setelah berjalan cukup lama sebagai content creator. Nah yang selanjutnya adalah, ini juga udah saya sampaikan di video saya sebelumnya terkait dengan belajar. Jadi learning itu tidak pernah berhenti, bahwa kita belajar itu tidak pernah berhenti. Sebagai seorang content creator, saya selalu merasa ada hal baru yang bisa saya pelajari, baik itu terkait content creatingnya maupun terkait dengan apa ilmu yang saya bagikan atau apa value yang saya bagikan. Jadi teruslah belajar agar teman-teman bisa tetap selalu relevan, agar teman-teman juga selalu bisa membagikan ilmu yang bermanfaat, membagikan pesan yang juga meaningful buat orang lain gitu. Itu dimulainya adalah dengan teman-teman harus belajar. Aku sebutin di video sebelumnya bahwa untuk mengisi cangkir, teman-teman harus berisi dulu tekonya. Jadi teman-teman juga mengisi pikiran teman-teman, mengisi teman-teman dengan pengalaman, dengan pengetahuan, supaya teman-teman bisa membagikan hal-hal yang bermanfaat buat audiens teman-teman. Oke, next, ini terkait dengan feedback. Jadi ketika awal jadi content creator, aku tuh justru punya semacam ego gitu loh teman-teman, bahwa konten aku tuh udah bagus dan sebagainya gitu. Tapi setelah aku berjalan, aku tuh menyadari bahwa oh ya, feedback tuh bermanfaat. Ada masukan-masukan yang harus aku dengarkan gitu teman-teman. Kayak baru-baru ini tuh aku dapat masukan, oh coba dong kalau nyampein materi yang agak berat, kamu tuh pakai slides gitu. Jangan kayak cuma ngomong doang kayak gini. Awalnya tuh saya ngerasa kayak aduh, saya tuh udah setiap minggu berjuang loh untuk bikin konten, masih aja kayak dikritik kayak gini gitu. Tapi ya saya harus menerima bahwa feedback itu ya memang kadang-kadang konstruktif gitu, jadi harus kita terima. Nah teman-teman, kalau teman-teman jadi content creator, aku saranin juga untuk secara aktif mencari feedback gitu ya, supaya teman-teman bisa terus memperbaiki diri gitu ya. Saya rasa feedback atau personal reflection itu membantu kita untuk menjadi content creator yang lebih baik gitu teman-teman. Jadi coba teman-teman untuk ya secara aktif mencari apa feedback dan juga reflection sendiri juga gitu ya. Melakukan self assessment, apa sih hal yang bisa saya perbaiki gitu. Oke, selanjutnya jadi ini terkait dengan story. Aku udah sebutin juga di video sebelumnya bahwa membagikan pengalaman pribadi, perjalanan, terus pembelajaran itu juga nambah keunikan dalam konten teman-teman yang membuat justru mungkin teman-teman itu lebih memorable buat audiens teman-teman. Nah, jadi teman-teman coba deh untuk kalau sharing juga masukkan cerita personal. Jadi itu akan lebih mudah diingat, itu akan membuat ceritanya lebih human, lebih manusia gitu ya. Dan aku sih sangat merasa bahwa cerita inilah yang menghubungkan kita dengan orang lain gitu teman-teman. Jadi kalau aku share konten terkait best practice atau terkait pengetahuan, ya udah orang berhenti di oh mereka jadi lebih tahu. Tapi kalau teman-teman cerita tentang cerita, maka orang itu akan lebih terkoneksi sama teman-teman. Mereka akan lebih dekat secara emosional dengan teman-teman. Dan itu yang justru membangun komunitas kita gitu. Jadi komunitas audiens kita itu terbangun dari orang-orang yang merasa bahwa mereka tuh dekat gitu secara emosional dengan kita. Jadi jangan ragu untuk membagikan cerita personal teman-teman ke dalam konten-konten teman-teman. Dan next, ini juga pembelajaran yang aku dapetin, kolaborasi. Jadi emang eranya tuh sekarang kolaborasi gitu teman-teman. Jadi kolaborasi itu bisa memperluas audiens teman-teman.
Jadi itu yang juga sedang saya usahakan, meskipun saya juga kayak kesulitan sih, saya berkolaborasi sama siapa ya, karena orang-orang kayaknya sibuk, saya takut merepotkan dan sebagainya. Tapi itu reflection yang saya dapatkan dan saya pengen memperjuangkan itu gitu, bahwa saya bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan konten kreator yang lain atau nama-nama yang lain, supaya saya bisa menjangkau lebih banyak orang dan bisa membawa lebih banyak perspektif, lebih banyak insight gitu teman-teman. Jadi itu juga yang sedang saya usahakan dan semoga bisa saya wujudkan gitu teman-teman. And next, dan ini adalah yang terakhir, dan ini yang selalu saya pegang juga, bahwa kesempurnaan itu overrated. Jadi kadang kita merasa bahwa saya harus sempurna dulu, saya harus punya banyak pengetahuan dulu, saya harus tahu semuanya dulu, saya harus nulisnya sebagus ini dulu untuk menciptakan konten. Padahal, ya tadi saya cerita bahwa awal-awal saya bikin konten dengan peralatan seadanya aja dulu, dengan ilmu yang ya udah setahu saya segitu, ya udah saya share aja segitu gitu. Jadi kalau kita nunggu sempurna, mungkin kita nggak akan pernah siap gitu teman-teman. Saya tuh kadang dorong diri saya sebelum siap, udah maju aja dulu. Sambil belajar, udah kamu ayo jalanin aja dulu, nanti kamu sambil belajar ya gitu. Jadi menurut saya jangan tunggu sampai sempurna deh teman-teman, karena kalau kita nunggu sempurna kita nggak mulai-mulai, sementara kita tuh mungkin udah bisa deliver value loh, kita udah bisa deliver manfaat, tapi kalau kita nunggu, kita jadi menghambat diri kita sendiri untuk bisa segera ngasih manfaat buat orang lain gitu teman-teman. Jadi coba untuk tidak menunggu sempurna, coba deh untuk do your best tapi nggak nunggu sampai sempurna. Jadi your best is enough menurut aku. Dengan kamu sudah mengusahakan yang terbaik, itu udah cukup teman-teman. Perkara nanti teman-teman tetap harus belajar, teman-teman harus terus meningkatkan diri, yaitu memang hal yang lain. Tapi your current best effort is enough gitu. Jadi yang teman-teman punya sekarang untuk teman-teman bagikan itu udah cukup. Dan itu juga yang pengen aku share buat teman-teman yang akan memulai journey sebagai content creator, bahwa you are enough gitu. Teman-teman tuh cukup, apa yang teman-teman punya itu cukup, peralatan yang teman-teman punya itu cukup, diri teman-teman itu cukup. Jadi yuk kita mulai. Oke teman-teman, itu adalah beberapa reflection yang aku dapatkan dari perjalanan aku membuat konten sebagai seorang internal auditor. Kalau aku boleh share satu lagi teman-teman, ini mungkin juga sangat-sangat core buat aku, adalah integritas ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bikin konten, please hargai copyrights, hargai karya orang lain. Teman-teman harus punya karya yang original. Kalau nggak original atau mengambil dari tempat lain, please kasih referensi gitu ya, kasih kredit buat orang-orang yang sudah menciptakan karya tersebut. Tetap jaga etika, tetap jaga integritas teman-teman, karena itu yang membuat teman-teman tuh berharga. Nilai yang harus teman-teman pegang paling kuat sebagai seorang internal auditor. Jaga integritas di dunia maya, di dunia nyata, jaga integritas teman-teman ya. Jadi tetap teman-teman harus jujur, teman-teman harus pegang etika tertinggi untuk bisa jadi content creator. Jadi sebelum jadi content creator, coba pegang dulu integritasnya, pegang dulu etikanya, gitu teman-teman. Dan teman-teman, I think that's enough. Thank you for tuning in. Dan semoga konten hari ini bermanfaat. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Oke teman-teman, dan aku akan ketemu sama teman-teman lagi insya Allah minggu depan. Bye. Terima kasih teman-teman.